Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lina Widiawati, guru SDN Negeri 2 Pujo Asri, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Tengah. Kali ini saya bersama teman saya, bersama Ibu Maria Imawarti, guru kelas 5 dari SDN Negeri 2 Pujo Asri. Halo Ibu Guru, apa kabar? Alhamdulillah kabarnya sehat Ibu Lina. Oke, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Ibu. Ya, baik. Oke, saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Sebelum melakukan observasi di dalam kelas, adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya di dalam kelas Ibu. Oke, dan kenapa kali ini kita harus melakukan percakapan pra-observasi? Di mana percakapan pra-observasi ini adalah sebagai langkah awal atau persiapan awal agar Ibu lebih siap, agar Ibu lebih percaya diri, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Oke. Oke, adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya di dalam kelas? Begini ya Bu ya, karena nantinya di kelas itu yang saya mau ajarkan itu tentang IPAS kelas 5. Nah, IPAS kelas 5 yang saya ambil itu tentang sifat-sifat cahaya. Nah, kebetulan sifat-sifat cahaya itu dia itu memiliki 3 tujuan pembelajaran ya Bu ya. Di sini yang mau saya sampaikan yang pertama itu tujuannya adalah siswa mampu memahami apa itu sifat-sifat cahaya. Nah, kemudian siswa mampu menyebutkan sifat-sifat cahaya, dan yang ketiga itu siswa mampu melaporkan hasil atau menyimpulkan hasil belajar setelah siswa itu sudah melakukan praktek di dalam kelas. Oh iya. Jadi dalam tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya, tujuannya ada 3 ya Bu. Yang pertama, siswa mampu memahami sifat-sifat cahaya. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan dari sifat-sifat cahaya yang Ibu nanti akan jelaskan. Kemudian siswa mampu menyampaikan hasil pembelajaran atau kesimpulan yang nantinya akan dilakukan di dalam kelas ya Bu ya. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu area pengembangan ya Ibu. Jadi area pengembangan yang seperti apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan nantinya Ibu? Untuk area pengembangan yang akan saya lakukan di kelas nantinya itu saya tertuju dengan 2 kegiatan yang terpaku pada kemampuan siswa dan keterampilan siswa. Nah, di mana itu pengetahuan. Nah, di situ tuh siswa agar mampu menambah pengetahuannya tentang sifat-sifat cahaya, karena sifat-sifat cahaya itu kan banyak macamnya ya Bu ya. Jadi nah itu di situ tadi supaya anak itu mendapat pengetahuan tentang sifat-sifat cahaya. Yang kedua itu keterampilan. Nah, keterampilan di situ itu diketahui dari nanti setelah saya mengajak siswa itu untuk melakukan percobaan sederhana tentang sifat-sifat cahaya tersebut. Ya, jadi area pengembangan yang nantinya akan disampaikan, yang akan dikembangkan oleh Ibu Ria itu tentang pengetahuan dan keterampilan, di mana pengetahuan ini anak-anak mampu mengetahui sifat-sifat cahaya dalam pembelajarannya nanti. Kemudian siswa diharapkan mampu untuk dapat mengembangkan keterampilan siswa, di mana mereka nantinya akan melakukan praktek ya Bu ya. Oke, kemudian pertanyaan yang ketiga Ibu. Saya ingin mendengar Ibu bagaimana rancangan pembelajarannya yang ingin diterapkan dalam pembelajaran yang dalam segi atau strategi, model ataupun metode pembelajarannya. Jadi tujuan perencanaan rancangan pembelajarannya seperti apa Ibu? Jadi di sini ada 3 pertanyaan ya, strategi, model, sama metode ya. Ada kemungkinan nantinya untuk strateginya ya Bu, karena kan ini kan belum saya alami, baru angan-angan saya ya Bu ya di kelas ya. Ya sesuai RPP. Nah, strategi yang mau saya gunakan ya itu tadi itu dia berkaitan dengan kesiapan belajar siswa yang dapat menumbuhkan emosionalnya, sosialnya. Jadi kan karena di sini karena kan nanti kan dibentuk kelompok. Jadi bagaimana nantinya dalam kelas menumbuhkan rasa emosional sosialnya itu tadi.
Nah, kemudian untuk model pembelajarannya, nah karena nantinya kan di situ saya mau praktek. Nah, praktek itu jadinya model pembelajaran yang mau saya terapkan di situ dengan melakukan demonstrasi atau percobaan sederhana ya Bu. Nah, dari sifat-sifat cahaya yang ada di materi IPAS kelas 5. Jadi yang metodenya? Iya, kalau metodenya itu yang saya gunakan itu ya sudah pastinya membentuk kelompok, kemudian membagi lembar kerja siswa, terus tanya jawab. Oke. Iya. Jadi untuk perencanaan pembelajaran yang pertama yang Ibu persiapkan yaitu kesiapan belajar siswa. Kemudian perencanaan pembelajaran itu menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Ibu ya ini. Jadi iya. jadi ada kesiapan belajaran siswa, kemudian penerapan sosial emosional juga di dalamnya mencakup ya Ibu ya. Iya. Kemudian untuk modal pembelajarannya Ibu akan menggunakan demonstrasi, dan di situ ada strategi-strategi pengelompokan pembelajaran, di mana pengelompokan pembelajaran ini dapat membantu siswa mengembangkan sosial emosionalnya Bunda Ibu dalam melakukan relasi menjangkau relasi ya. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan itu ya tadi udah disebutkan, yaitu menggunakan metode pertanyaan selanjutnya, bagaimana untuk media pembelajaran yang akan Ibu terapkan nantinya Ibu di dalam kelas, dalam melakukan dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Ya, sudah pasti yang pertama ya saya menggunakan buku IPAS kelas 5 ya Bu ya. Buku IPAS kelas 5. Kemudian dibantu menggunakan alat bantu berupa seperti lilin, korek, terus senter, karton yang telah dilubangi, gelas berisi air, dan selanjutnya untuk lebih menarik dalam pembelajaran itu pastinya saya menggunakan proyektor dan laptop. Ya, jadi medianya itu ada buku, proyektor, laptop, kemudian alat-alat peraga ya Bu ya. Iya. Oke, selanjutnya ini kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang Ibu persiapkan ini? Rencananya saya akan melakukan pembelajaran ini setelah istirahat di jam 5 dan 6 Bu. Oke, nanti hari ini ya Ibu ya? Kebetulan hari ini langsung ya Bu ya, karena ada jamnya di iya, setelah jam istirahat saya nanti akan masuk ke kelas Ibu melakukan observasi pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Oke, nantinya Ibu setelah ini melakukan observasi atau pembelajaran di kelas, kita melakukan percakapan yang terakhir ya Ibu, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang dapat Ibu dapatkan dalam percakapan kali ini? Nah, dari percakapan pra observasi ini ya sudah pasti saya menambah wawasan saya ya Bu ya, untuk lebih meningkatkan apa yang sebenarnya saya butuhkan lagi nih gitu kan. Karena tadi ada yang belum terpikirkan dari saya, ternyata setelah pra observasi ini saya terpikir tadi ada yang ketinggalan yang harus saya sediakan gitu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan dalam pembelajaran yang akan kita lakukan nanti berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan yang Ibu inginkan. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku yang beragama selain Islam ya. Semoga di pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan agar kita semua dapat belajar bersama dan menerima apa yang sudah dipelajari hari ini. Nah, sebelum belajar, kepada ketua kelas tolong dipimpin untuk berdoa bersama. Tadi kita sudah mengawali dengan berdoa bersama. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan absen kehadiran siswa-siswi Ibu kelas 5 ya. Ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua, alhamdulillah. Berarti hari ini kita bisa mengikuti
mengikuti pelajaran hari ini semuanya ya, karena semuanya hadir di dalam pembelajaran kali ini. Nah, sebelum belajar di sini Ibu ingin mengajak kalian menyanyikan lagu wajib yang biasanya sering kita dengar. Lagu apa? Mau lagu? Halo Bandung? Iya boleh. Yuk, tapi semua nyanyi ya. Kompak nyanyi. 1, 2, 3. Halo. Nah, tapi kalau di malam hari ternyata kita mengalami mati lampu. Kamu mati lampu kan? Nah, posisi kita ada di dalam rumah, kemudian lampu itu padam, mati lampu. Apa yang kalian gunakan untuk menerangi rumah kalian agar kalian itu bisa melihat? Apa? Lilin. Apa lagi? Senter. Apa lagi? Senter HP ya. Banyak lagi ya, masih ya. Ya. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Di sini itu Ibu memiliki 3 tujuan pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya. Di sini yang pertama itu kalian diminta untuk mampu mengetahui sifat-sifat cahaya itu ada berapa saja. Nah, terus di situ juga kalian nanti diminta untuk bisa mempraktekkan atau mencoba percobaan sederhana yang akan Ibu jelaskan nanti ya. Nah, yang ketiga itu kalian bisa menuliskan laporan, hasil laporan secara berkelompok karena nanti Ibu akan membuat kelompok belajar agar belajar itu lebih benar ya. Nah, itu tadi 3 tujuan pembelajarannya. Mari kita simak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengetahui sifat-sifat cahaya. Sifat yang pertama yaitu cahaya merambat tubuh. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti kompas. Di ruangan yang tertutup ini, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Bisakah kalian melihat lambatan cahaya yang lurus? Sifat kedua yaitu cahaya bisa dipantulkan. Perhatikan gambar. Kita bisa melihat karena cahaya mengatur dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu beramah ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Sifat yang ketiga yaitu cahaya bisa menunjukkan diri. Kita bisa melihat dengan jelas melalui kaca jendela. Namun, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Karena bagaimana? Perhatikan gambar. Apakah kalian bisa melihat
perbedaan satu benda pada gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benda-benda bening, buram, dan gelap? Cahaya bisa membentuk benda-benda bening atau juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tersebut melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat membentuk benda-benda gelap seperti rambutnya tembok. Ada pula benda yang sedikit berbentuk cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan sama. Nah, berdasarkan sifat cahaya tadi, benda dapat dibedakan menjadi 3. Apa saja? Ya, bening, buram, dan gelap. Ketika benda bening, semua cahaya bisa menjadi gelap. Ketika benda buram, hanya sebagian cahaya yang bisa dilihat. Ketika benda gelap, sama sekali tidak bisa dilihat cahaya. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya bisa dibiarkan. Kalau bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiarkan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiarkan atau dibelokkan. Hal inilah yang membuat kita melihat kolam renang lebih gampang dari seharusnya. Nah, ketika kalian mengamati ikan dalam kolam, posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiarkan ketika menembus ke air. Peristiwa ini juga menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan ke dalam air. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya bisa diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya titik merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang berbentuk prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna merah, hijau, hijau, kuning, biru, merah, dan ungu. Lalu, bagaimana planet terbentuk? Planet terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan terlihat dari prisma yang akan membiaskan dan menjadikan cahaya matahari menjadi warna-warna. Sifat cahaya yang keenam yaitu ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya beranggap lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang akan membentuk bayangan. Kita gambar. Jadi, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah dapat menemukan jawaban dari sifat pertanyaan di bawah video ini? Nah, itu tadi ya video tentang sifat-sifat cahaya. Di situ tadi kalian sudah bisa melihat sendiri bahwa sifat-sifat cahaya itu memiliki beberapa macam dan dari beberapa macam tadi sudah dicontohkan. Nah, sekarang tugas dari ibu adalah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Jadi buat satu lagunya 2 ya. Sekarang coba kalian berdiri semua, berdiri sesuai kelompoknya. Kelompok 1, 2, dan 3. Coba berdiri di sini. Coba berdiri di sini. Kelompok 1. Sini, ngadepnya ke kelompok 2. Sini, jadi nggak muat. Sini, Satria sama Bama. Nah, sekarang ibu minta kalian perhatikan alat peraga yang sudah disediakan di atas meja ya. Perhatikan. Kelompok 1
buat ketiga kelompok ini perhatikan dulu. Alat peraga yang sudah ibu sediakan di atas meja. Ibu pengen kalian menyebutkan satu persatu alat-alat yang sudah ibu sediakan di atas meja ya. Sebutkan ini apa-apa ya. Oke? Ini apa? Ini yang lebih tebal ya. Nah, ini tadi alat-alat yang akan kita gunakan untuk melakukan percobaan sederhana tentang apa? Sifat-sifat cahaya ya. Tadi kan sudah dijelaskan melalui video yang sudah diputar. Sekarang ibu akan mengajak kalian untuk melakukan percobaan sederhana yang sudah ibu sediakan ya. Jadi yang nanti ibu panggil, kelompok berapa yang ibu panggil? Maju. Terus kalian mempraktekannya. Bentar, ibu pindah dulu. Kita mau melakukan percobaan yang pertama tadi, sifat cahaya tentang apa ya? Iya, merambat lurus. Merambat lurus ini yang ibu butuhkan apa ini? Kertas karton yang sudah diapain sini? Ada apanya? Ada lubangnya. Jadi kertas tiga kertas karton ini yang sudah dilubangi, kita berdirikan sejajar. Sejajar dulu. Ya. Ini apa? Kita apakan? Sini. Enggak ibu. Coba kelompok satu di sini, satu di sini ya. Nanti jadinya kasih. Kalian lihat. Kasih lubangnya. Kasih. Ayo, coba bisa dari situ kelihatan apakah? Belum kelihatan. Apa kertasnya belum lurus? Udah sama belum ya letaknya? Coba, udah sama belum? Udah ketemu belum cahayanya? Udah? Kelihatan apinya? Coba gantian. Kalian coba membuktikan nadanya. Pasin ini nanti nggak kelihatan? Nada? Udah ketemu? Terlihat cahaya kelilinnya? Yuk kelompok 2 coba maju gantian. Terlihat gantian. Awas. Terlihat ya. Kelompok 3 gantian. Ibu butuh ini apa? Cermin. Coba kelompok 3 maju. Adakah wajah di sini? Ada? Terlihat? Tidak. Ada kan? Satria dan Bambang kan di situ ya. Kenapa kok di sini ada ya? Nah, ini berarti cermin ini memiliki sifat pemantulan. Jadi apa yang terlihat di sini mantul. Nah, terlihat ya. Ada wajah siapa? Satria dan Bambang. Coba kelompok kedua maju. Ya. Ayo.
wajah siapa di situ? Ada wajah siapa? Divika, lupa sama namanya. Ini wajah Divika, Nailanya ngumpet ya. Nah ini berarti kan cahaya tadi memiliki sifat yang dapat dipantulkan. Kelompok 1 gantian, ayo maju. Ayo. Halo. Terlihat? Ada nada yang lagi tersenyum ya di situ ya. Iya, ayo silakan baris lagi di depan. Ini tadi yang dapat dipantulkan. Selanjutnya percobaan yang ketiga. Apa ini? Gelas berisi air. Air. Oh, gelas berisi air. Yang ini apa? Pensil. Kita mau ngapain ya? Tadi di video tadi sudah ada belum yang seperti ini? Apa tadi namanya? Lupa. Coba kelompok 2. Kelompok 2. Silakan tentukan pensilnya ke bawah. Apa yang kalian lihat? Lurus apa belok? Belok aja. Oke. Kelompok 1. Ayo, siapa yang mau masukin pensilnya? Silakan. Dilihat, tunduk, dilihat. Dia patah, belok, lurus, sama. Belok ya. Bayang, yang belok apa ya? Gelasnya? Apa bayangannya? Pensilnya ya lihat. Kelompok 3. Ibu mau ngomong apa ya? Itu apa yang kalian lihat? Bengkong, belok, bengkong ya. Nah, ini percobaan yang ketiga ya. Dia menggunakan air di dalam gelas dengan pensil untuk materi cahaya dapat dibiaskan. Lanjut. Benda bening. Benda bening. Tas tebal. Sama udah. Lanjut. Coba itu enggak ya senternya, ikut tes dulu. Tes center. Yuk. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan bahwa cahaya itu dapat menembus benda bening ya. Ini plastik bening, kertas, dan ini kertas yang lebih tebal. Coba kelompok 3 maju, nyalakan senternya. Fokus. Nah, coba arahkan ke apa, nembus? Tembus nggak? Tembus? Halo teman-teman kelompok. Nah, kalau yang ini tembus tidak? Tidak. Tembus tapi sedikit. Yang ini tidak. Tuh, sama sekali tidak terlihat. Walaupun dideketin juga nggak terlihat ya. Nah, coba kelompok 2. Ayo, siapa yang mau praktekin? Oh iya, tembus ya. Ini tidak, ya. Yuk kelompok 1. Kelompok 1. Ini benda bening tembus ya. Yang ini sedikit. Yang ini tidak terlihat, tidak tembus ya. Ya, dulu. Nah, selanjutnya cahaya dapat diuraikan. Tadi cahaya dapat diuraikan itu dicontohkan dengan cahaya matahari yang berwarna putih. Kemudian dia terurai menjadi warna-warna melangi
kelompok 1 urut jalannya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 kita keluar, kita mau mencari cahaya, membuktikan apakah benar cahaya itu. Coba berdiri di sini kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1. Oh. 2. Sinian. Mana nih cahayanya? Itu ketutupan pohon. Sini. 3 sini. Ibu nyari cahaya bayangan sini. Nah. Ya. Di situ kan mataharinya di situ ya, di belakang kita ya. Nah, mataharinya ada di belakang kita bercahaya, namun di sini terhalangi tubuh kalian. Ini tubuhmu ini menghalangi cahaya. Akhirnya di sini membentuklah apa ini yang hitam-hitam ini? Apa? Bayangan. Nah, bayangan ini gerakannya sama atau berbeda ya dari yang kalian peragakan? Sama. Oh, itu ya, kalau goyang-goyang bayangannya juga goyang ya ikutnya ya. Coba melambai. Hai bayangan. Oke. Nah, itu tadi yang kita praktekkan untuk cahaya matahari. Jika terhalang benda maka akan membentuk bayangan ya. Lanjut ke dalam ruangan lagi. Yuk. Udah? Perhatikan di depan. Udah, jangan duduk sendiri. Yuk, kita di-breaking dulu. Ikutin gerakannya. Lebih cepat ya ini ya, lebih cepat. Lebih cepat lagi. Ayo, semangat. Lebih cepat.
tadi ya. Yuk, duduk. Duduk. Selanjutnya untuk percobaan yang kedua, di situ kalian perhatikan ada cermin, ada senter yang kita arahkan. Kemudian kan cahaya pasti memantul kemana dia adanya. Nah itu disebut sifat cahaya itu memiliki sifat apa? Oh iya, memantul. Nah itu tadi pembelajaran kita tentang sifat-sifat cahaya ya. Sifat-sifat cahaya tadi kita kan dari awal sudah mempelajari lewat video, terus kita sudah melakukan pencobaan secara sederhana ya. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa sifat cahaya itu ada berapa? Ada berapa sifat cahaya? Ada? Mana suaranya? Ada berapa? Nah, ada 6. Sifat cahaya yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Kemudian yang kedua, cahaya dapat dipantulkan, boleh. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan, cahaya dapat membentuk bayangan. Yang keenam, cahaya dapat menembus benda bening acak, nggak apa-apa, yang penting ada 6. Nah itu tadi ke-6 sifat-sifat cahaya yang kita pelajari hari ini ya. Nah untuk selanjutnya, tadi kan kita sudah selesai membahas sifat-sifat cahaya. Untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenal cermin. Jadi untuk materi IPA di kelas 5 yang selanjutnya adalah mengenai cermin ya. Nah, pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Sekian, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Dan jika Ibu memiliki salah kata, salah perbuatan, mohon dimaafkan ya. Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul nggak? Nah ya, sudah kalian kerjakan semua ya lembah kerja dari Ibu. Nah di sini kita simpulkan bersama-sama yuk. Nah, percobaan yang pertama, coba kan di situ ada alat bantunya 3 kolom ya yang kita lubangi, terus kita sejajarkan. Kemudian kalian diminta untuk memperhatikan lilin yang ada di belakang kantor. Nah itu tadi dari percobaan yang sudah kalian lakukan tadi itu, berarti cahaya itu memiliki sifat apa ya? Apa? Ya, merambat lurus ya. Jadi kesimpulan dari percobaan yang pertama itu bahwa cahaya itu memiliki sifat merambat lurus. Nah, kemudian yang kedua, coba kalian perhatikan lagi yang kedua. Kalian diminta memberikan cahaya ke cermin, kemudian cerminnya itu memantulkan cahaya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lina Widiawati, guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lampung Tengah. Dan bersama kali ini kita ada dalam percakapan pasca observasi bersama Ibu Maria Imawati. Oke Ibu,
Baik, dalam percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan sesuai dengan jalannya observasi dan pembelajaran yang telah Ibu lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi di kelas yang sudah berlangsung, Bu? Setelah melakukan observasi tadi ya Bu, ya sudah pastinya yang biasanya saya mengajar di kelas itu sendirian gitu kan, terus tiba-tiba diawasin, diperhatikan, ya sudah pastinya saya grogi, iya, ngeblank, iya. Nah itu yang saya rasakan lah Bu, selama observasi tadi itu. Jadi agak-agak gugup lah Iya, ya, Bu. iya, iya. Ya, sebenarnya ini memang proses ya, Bu. Iya. Kemudian ya selanjutnya pertanyaan berikutnya Ibu. Bisakah Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang ingin Ibu lakukan di dalam kelas? Oke, langkah-langkah pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan di dalam yang telah Ibu lakukan di dalam kelas tadi? Untuk area pengembangannya tadi ya Bu ya, area pengembangan itu yang pertama ya sudah pasti yang saya siapkan itu ya perangkat pembelajarannya Bu ya. Setelah memiliki perangkat pembelajarannya ya saya pelajari urut-urutannya. Nah di situ akhirnya saya menemukan apa sih yang akan saya kembangkan. Di situ yang saya akan kembangkan dari siswa itu adalah pengetahuannya dan keterampilan dalam pembelajaran yang akan yang tadi saya lakukan di kelas. Jadi yang tadi udah dilakukan di dalam kelas yaitu Iya. di area pengembangannya itu tentang pengetahuan siswa dan keterampilannya siswa ya Ibu. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu, dalam sejauh mana area pengembangan yang telah Ibu lakukan itu pencapaiannya dari keterampilan dan pengetahuan tadi yang sudah Ibu jelaskan, ketercapaiannya itu sudah sampai mana Ibu menurut Ibu? Sebenarnya kalau dari proses pembelajaran tadi kita lakukan di kelas itu ya Bu ya, menurut saya sih sudah baik. Anak-anak sudah bisa mengikuti apa yang saya instruksikan, yang saya minta. Namun di situ masih ada ya beberapa kekurangan, nggak sempurna sekali gitu. Jadi masih ada kekurangan ya Bu Iya. ya. Oke, menurut Ibu nih pertanyaan yang keempat nih, apa sih kekurangan dan kendala-kendala yang Ibu dapat di dalam melakukan proses pembelajaran yang sudah berlangsung tadi Ibu? Kendalanya yang saya dapatkan tadi itu ya karena ini karakter siswa itu kan pasti berbeda-beda Iya. ya Bu. Ada yang aktif, ada yang cepat tangkap, tapi ada juga yang gimana ya, anak itu ada yang kurang aktif. Sedangkan dalam tadi kan kita melakukan kegiatan kelompok ya Bu di situ kan. Nah, di situ kan terlihat ternyata ada anak yang masih kurang aktif, sudah disuruh melakukan apa, ternyata dia agak kurang cepat melakukannya. Jadi Masih dikendala di keaktifan siswa ya, Iya. kegiatan-kegiatan yang berlangsung tadi ya Ibu. Iya, ya. iya. Jadi setelah ada kendala, setelah ada kekurangan, jadi yang ingin saya tanyakan ke depannya itu rencana Ibu apa yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? untuk kedepannya setelah ini ya saya akan melakukan perubahan dari gaya belajar yang akan saya lakukan di kelas. Gaya belajar seperti melakukan pemberian visual, auditoring dan kinestetik itu tadi. Jadi gaya belajarnya Iya. sesuai gaya belajar siswa Iya. ya, sesuai minat-minat mereka ya, Bu. Sesuai Jadi, dengan kemampuan dan minat belajar Jadi siswa ya. Ibu ingin menerapkan pembelajaran yang diferensiasi agar tujuan pembelajaran Ibu dapat tercapai sesuai dengan minat dan bakat siswa ya Ibu ya. Oke, mudah-mudahan kedepannya rencana Ibu yang Ibu ingin terapkan dapat terrealisasi dan lebih baik lagi dibandingkan pembelajaran yang sebelumnya ya Ibu. Oke, saya tunggu cerita-ceritanya. Apakah kedepannya dapat terrealisasi rencana-rencana dari Ibu. Jadi kita bisa saling berkomunikasi lagi ya Ibu untuk selanjutnya. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan-perubahan yang telah Ibu sampaikan tadi? Ya sudah pastinya secepatnya ya Bu ya, secepatnya akan saya terapkan agar ya itu tadi anak yang belum aktif dia juga bisa mengimbangi teman-temannya yang tidak aktif gitu. Jadi ya insya Allah ya secepatnya. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya terrealisasi dan dapat berjalan dengan lancar dan agar siswa juga lebih aktif dan interaktif, lebih semangat lagi dalam pembelajaran yang Ibu berikan sehingga mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diberikan ya Ibu ya. Oke, percakapan pasca observasi kita sudah selesai sampai di sini. Terima kasih atas waktunya Ibu Mawaria. Semoga